Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Mungkin teman-teman belum begitu tahu bahwa Fortuner beberapa hari yang lalu facelift, tapi itu faceliftnya bukan di Indonesia, melainkan dia di Thailand. Nah, di Thailand itu Fortuner facelift tanggal 4 kalau nggak salah, hari Kamis, itu baru meluncurkan Fortuner facelift bersamaan dengan Hilux facelift juga. Tapi, sebelum kita memulai video ini, saya akan sangat berterima kasih pada Anda bila Anda tekan tombol like dan subscribe juga ke channel saya bagian yang belum. Sekarang kita langsung membahas pendapat saya terhadap Fortuner facelift. Nah, sedikit sejarah mengenai Fortuner. Fortuner diperkenalkan di dunia itu sekitar tahun 2005 dan itu pertama kali perdana tuh launchingnya di Thailand. Dan memang dia jadi basis produksinya Fortuner, dan dia juga masuk ke Indonesia tahun 2005 akhir kalau nggak salah, atau 2006 awal kok, saya lupa juga. Dan itu memang mobilnya masih benar-benar CBU Thailand. Tapi begitu pasar responnya tuh kuat, ya udah Toyota Indonesia memutuskan juga mencekadekan si Fortuner itu, Fortuner generasi pertama, sampai sekarang pun dia masih CKD. Dan dia beberapa kali facelift pertama tahun 2008 dan 2011 dia facelift kedua yang cukup banyak perubahan yang disebutnya Grand New Fortuner. Tapi di generasi kedua akhirnya Fortuner juga meluncurkan generasi terbarunya, yaitu All New Fortuner, itu yang awal keluar di Thailand tuh tahun 2015 dan masuk ke Indonesia tahun 2016. Tapi 5 tahun kemudian baru kali ini ganti model, ganti muka maksudnya, bukan ganti model ya, karena ini cuma ganti muka alias facelift. Dan baru beberapa minggu ini Fortuner facelift di Thailand. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia saya belum begitu tahu kapan dia launching Fortuner facelift bersama dengan Hilux, karena saya juga belum dapat info dari TAM. Jadi saya tunggu aja gitu info dari TAM supaya dapat informasi kapan sih launching Fortuner facelift. Nah, tapi sebelum kita melihat Fortuner yang masuk ke Indonesia bakal seperti apa, saya akan menjelaskan gimana pendapat saya terhadap Fortuner facelift yang berada di pasar Thailand. Simak gambar ini. Fortuner facelift yang berada di Thailand, kalian bisa lihat mukanya seperti ini. Sekarang dia punya grill baru dan memang sudah waktunya untuk Toyota memfaceliftkan Fortuner. Kalau ganti generasi nggak mungkin, karena prediksi biasanya 10 tahun baru ganti generasi, itu Toyota biasanya gitu. Dan kita bisa lihat tadi grillnya dia keren, sekarang jadi hitam, bukan krum-kruman kayak yang sebelum facelift. Itu juga sama kayak Indonesia, dia pakai grill chrome. Tapi Fortuner yang dijual di Thailand sekarang ada dua versi, itu Fortuner standar sama Legender. Legender itu adalah Fortuner versi yang lebih mewah, alias trim atasnya lagi gitu dibandingkan Fortuner biasa. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bisa diprediksi Fortuner biasa itu mungkin jadi tipe G, dan Legender itu kemungkinan saja bisa menjadi trim VRZ-nya, alias trim tertinggi yang dijual di Indonesia yang kita ketahui juga. Lantas bagaimana pendapat saya tentang desain facelift ini? Saya rasa cukup baik. Dia grillnya sekarang berubah, headlamp juga dia baru, bukannya pakai yang lama, karena saya jujur aja lebih enak tuh ya strippingnya, ada stripping buat DRL, lampunya tetap LED, nggak ada perubahan. Tapi yang saya apresiasi terhadap Fortuner yaitu sennya baru, tapi dia uniknya posisinya tuh di bawah. Kita bisa lihat ini yang Legender, lampu sennya dia di bawah, dan dia juga udah turning signal lamp, dan itu mengingatkan saya terhadap Toyota Alphard Wildfire sama CHR Hybrid. Moga-moga ya masuk ke Indonesia juga speknya sama, lampunya sama, dan nggak ada yang dikurangi gitu fiturnya, seperti turning sign yang sudah ada di Thailand. Tapi tuh yang Legender, kita bisa lihat nih yang Legender, dia lampunya sedikit lebih berbeda. Dia tuh proyektornya lebih keren, itu seperti terinspirasi dari Alphard, dan dia juga fog lampnya LED, dan bumper itu beda dibandingkan Fortuner facelift yang biasa yang ada di Thailand. Sekarang kita lihat belakangnya.
Desain belakang sebenarnya nggak begitu beda banyak karena secara detail hanya perbedaannya itu adalah stop lamp. Desain stop lampnya dia sedikit lebih eh, manis aja gitu, dia kayak gitu desainnya. Dan dia juga running sign tetap ada, tapi untuk desain keseluruhan bodi belakang masih sama, hampir sama, nggak begitu beda jauh. Tetap ada power vector juga, karena kita bisa lihat Fortuner yang sebelum facelift itu sudah punya power vector. Pastinya di facelift juga power vectornya tuh tetap bertahan gitu, nggak apa namanya, nggak eh, dikurangin fiturnya. Tadi juga saya kelupaan, lampunya juga dia sudah beam LED, serta untuk kita ke samping, sampingnya tidak ada perbedaan, hanya bedanya di bagian velg. Velgnya dengan desain baru, ukuran memang sama, dia pakai 18 inci, cuma beda finishing velg itu lebih bagus. Serta satu lagi adalah yang tipe Legender itu bannya lebih gede, 20 inci, dan itu mungkin pertama di kelasnya. Velg alloy 20 inci khusus tipe Legender. Berharap juga masuk ke Indonesia velgnya sama, 20 inci, yang tipe bawahnya 18 inci. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, untuk interiornya sebenarnya Fortuner itu masih agak mirip seperti pre-facelift, tapi sedikit banyak perubahan detail. Misalkan interior dengan full black, speedometer dia desainnya baru walaupun sekilas agak mirip seperti yang pre-facelift. Head unit yang support Apple CarPlay, Android Auto, tapi sisanya masih mirip kayak Fortuner yang lawas. Dan berita baiknya, selain fitur-fitur tersebut, dia juga ada penambahan fitur yang mungkin belum ada, seperti misalkan spion yang sudah elektromatis, pengaturan jok penumpang depan elektrik, itu juga untuk versi Thailand. Berharap yang masuk ke Indonesia mungkin beberapa tipe lah, pengaturan jok penumpang sudah elektrik, dan spion yang sudah elektromatik alias auto dimming. Sayangnya AC nggak ada perubahan, masih sama seperti yang di Thailand. Seperti yang pre-facelift juga sama, AC-nya masih di single zone, walaupun ya tampilannya sudah digital, tapi sayangnya aja satu dia belum ini ya, belum dual zone aja. Tapi sisanya masih nggak ada komplain terhadap Fortuner. Bagi yang bertanya, pabrik apakah berubah? Jawabannya tidak, masih mechanical seperti yang pre-facelift. Tapi sisanya masih agak mirip lah seperti Fortuner yang pre-facelift. Untuk fitur safety yang di spek Thailand itu baru juga. Airbag 7 sudah standar di sana, tapi yang masuk ke Indonesia mungkin berharap aja semua tipe dapat 7 airbag. Itu juga moga-moga masuk ke Indonesia untuk semua tipe. Serta yang baru itu adalah fitur kamera 360 alias kamera 360 derajat. Itu juga baru di facelift dan berharap masuk ke Indonesia juga. Beberapa tipe lah minimal dapat kamera 360. Misalkan buat VRZ aja 4x2 dan 4x4 dia dapat tipe G-nya tuh hanya kamera parkir biasa, tapi itu nggak masalah. Serta fitur safety yang terbaru adalah dia punya Toyota Safety Sense seperti Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, serta sensor anti tabrak, atau mungkin kalau kita kenal tuh namanya Forward Collision Mitigation. Untuk mencegah tabrak itu saya nggak tahu ya apakah bisa masuk ke Indonesia. Kalau masuk ke Indonesia itu berita bagus, mungkin khusus tipe VRZ 4x4 ya, itu kemungkinan aja ya, tapi itu belum bisa saya prediksi secara real. Sekarang kita lihat safety yang lain, dia juga punya stability control dan hill start assist, dan itu juga wajib ada di Fortuner facelift untuk semua tipe yang masuk ke Indonesia, karena kita tahu yang pre-facelift dia masih hanya di tipe tertingginya itu VRZ 4x4. Berharap aja di semua tipe Fortuner facelift wajib ada stability control serta hill start assist. Dan sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Karena yang spek Thailand tuh mesinnya sangat spesial karena ada perubahan dikit.
Untuk spesifikasi mesin Fortuner Thailand, dia ada dua pilihan mesin, tapi semuanya mesin diesel. Yang pertama 1GD 2800 cc dengan VN turbo, bertenaga, nah ini yang naiknya cukup tinggi, dia sekarang jadi 204 PS dengan torsi 500 Nm. Sedangkan untuk mesin 2GD tetap ada, tapi tenaganya nggak ada perubahan, 149 PS dengan torsi 400 Nm. Bagaimana dengan Indonesia? Infonya, Fortuner yang dijual di Indonesia, facelift itu diprediksi akan menghilangkan satu varian, yaitu mesin bensin. Karena kita tahu Fortuner bensin itu peminatnya cukup kurang, sehingga mungkin saja diprediksi gak akan keluar lagi versi 2,7-nya. Penggantinya saya nggak tahu, tapi berharap aja mesin 1GD yang di Thailand tuh masuk ke Indonesia dengan minimal satu trim aja gitu. Satu trim varian 2800 cc 4 silinder yang bertenaga 204 PS dengan torsi 500 Nm. Mesin tersebut disalurkan ke dua roda belakang atau ke empat roda melalui satu pilihan transmisi, yaitu otomatis 6 speed. Bagaimana dengan Indonesia? Prediksinya tetap sama, ada yang versi manual 6 speed serta otomatis 6 percepatan. Tapi semua tipe tetap ada pilihan mode berkendara seperti Eco dan Power Mode. Tapi Power Mode ini sekarang diganti dengan fitur Sport Mode, bukan Power Mode lagi. Cuma beda emblem aja gitu. Jadi mungkin begitu aja pendapat saya terhadap Fortuner facelift. Nanti video Hilux saya buatkan terpisah aja. Jangan lupa klik like, berikan komentar juga di bawah, dan tentunya jangan lupa subscribe ke channel saya bagian yang belum. Follow juga Instagram saya di sini, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.